Selir Kekaisaran Ling perlahan menutup matanya, tinjunya mengepal lebih erat saat wajah bangsawannya secara tidak sadar mulai berputar. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya membuka matanya dan menghirup udara kotor. Keluarga Luo dan Guru Woyun, aku memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu sekarang. Meskipun mengetahui bahwa ayahku memiliki anak perempuan sepertiku, kamu masih berani menyakitinya. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena membalas dendam untuk ayahku. Bibi, Ling Yu mengangkat matanya yang berkaca-kaca dan menatap selir Kekaisaran Ling dengan menyedihkan. Yuer, pergi kirim dekret kekaisaranku, bawa Guru Woyun ke sini untuk menemuiku. Selir Kekaisaran Ling berkata dengan dingin. Di pengadilan, Jenderal Luo adalah salah satu orang yang diandalkan oleh Yang Mulia. Meskipun selir Kekaisaran Ling adalah selir yang disukai, dia tidak dapat mengalahkan seorang jenderal yang telah diberikan otoritas besar oleh kaisar sendiri. Namun Guru Woyun berbeda, meskipun Balai 100 Ramuan kuat dan berpengaruh, dia hanyalah pemagang kecil di sana. Penjaga toko Zhao dari Balai 100 Ramuan adalah orang yang pintar. Dia tidak akan menjadikan seluruh negara Azure Dragon musuhnya sebagai atas magang kecil. Ya Bibi, Ling Yu sangat gembira, cahaya ganas melintas di matanya. Guru Woyun, kali ini mari kita lihat bagaimana kamu akan selamat dari ini. Bahkan memiliki 100 nyawa tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Selama aku memiliki dekret Kekaisaran Bibi, aku bahkan dapat mengambil Balai 100 Ramuan jika aku mau, apalagi magang kecil sepertimu. Jelas bahwa di dalam hati Ling Yu, sekuat Balai 100 Ramuan, hanya toko pedagang kecil yang tidak mampu bertarung dengan kekuatan kekaisaran. Di dalam ruangan, Zuo Sanchen berbaring di atas tandu, ekspresinya lesu dan longgar. Matanya yang berbentuk almond membawa jejak senyum menggoda, dan dia bahkan tidak benar-benar melihat kaisar yang duduk di atas tahta. Zuo Sanchen, apakah ini ide Anda tentang etiket yang tepat sebagai pangeran keempat negara Vermilion Bird? Alis Leng Yanfeng sedikit berkerut, gelombang penghinaan yang dingin dan jelas melintas di wajahnya yang muram. Mendengar ini Zuo Sanchen tersenyum, akan sulit menemukan siapapun di dunia ini, apalagi rekan-rekannya, untuk menandingi senyum itu. Tidak hanya para wanita yang terpesona, tetapi bahkan para pria pun tidak bisa menahan napas dengan takjub. Yang Mulia, pangeran ini terlalu terbiasa melakukan apa yang dia suka, jadi pangeran ini tidak mengerti etiket upacara. Jika pangeran ini tidak layak untuk berbicara dengan kaisar negara Anda karena hal ini, maka pangeran ini akan pergi sekarang. Karena itu, tandu Zuo Sanchen hendak pergi, ketika Kaisar Leng Wujing tiba-tiba berbicara untuk menghentikannya. Tahan. Apa? Anda adalah orang yang mengatakan bahwa pangeran ini tidak mengerti etiket yang tepat. Jangan bilang Anda akan menghentikan pangeran ini pergi. Zuo Sanchen melambaikan kipas bulunya dan berkata dengan wajah penuh senyum. Leng Wujing sedikit menyipitkan matanya. Dia mengira dia bisa melihat menembus siapapun, tetapi hanya pria iblis yang tersenyum inilah yang tidak bisa dia baca dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia adalah teka-teki yang penuh dengan bahaya, dan bahaya itu juga membuatnya ketakutan.
Bahkan Leng Wujing tidak tahu mengapa, sebagai penguasa suatu negara, dia akan takut pada seorang pemuda berusia 20-an. Pangeran keempat, mari kita bicara langsung. Mengapa Anda datang jauh-jauh dari negara Vermilion Bird ke negara Azure Dragon? Zuo Shangchen membelai dagunya dan tersenyum malas. Untuk satu orang. Siapa? Gu Ruoyun. Leng Wujing tertegun sejenak. Nama ini, Gu Ruoyun, sering muncul belakangan ini. Siapa yang mengira Zuo Shangchen akan datang ke sini hanya untuknya? Leng Yanfeng mendengus dan berkata tanpa ekspresi. Zuo Shangchen, sejauh yang aku tahu, Anda tidak mengenal Gu Ruoyun. Zuo Shangchen mengangkat alisnya. Kami tidak saling mengenal sebelumnya, namun aku sudah lama mendengar namanya. Aku datang dari jauh hanya untuk melihatnya. Sungguh menggelikan, bahwa seorang jenius yang tiada taranya, benar-benar akan disalahartikan sebagai tidak berguna oleh kalian semua. Jika pangeran ini tidak datang ke sini secara kebetulan, aku tidak akan tahu bahwa akan ada seseorang dengan bakat seperti itu di dunia ini. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya, Leng Yanfeng membeku sejenak, tiba-tiba senyum tipis tanpa sadar muncul di wajah yang biasanya muram itu. Senyum itu, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu penuh dengan ejekan. Seseorang yang masih berada di level pengumpulan Qi setelah bertahun-tahun adalah jenius yang Anda bicarakan, jadi negara Vermilion Birdmu sebenarnya telah menolak ke titik ini. Jika orang seperti ini dapat dianggap jenius, lalu apakah semua orang di negara Vermilion Birdmu masih berada di level pengumpulan Qi? Bukan hanya Leng Yanfeng, tetapi bahkan Leng Wujing merasa bahwa kata-kata Zuo Shangchen hanyalah lelucon. Pangeran keempat, Anda pasti bercanda. Jika seseorang dengan kekuatan seperti dia dapat dihitung sebagai seorang jenius, lalu apa yang dihitung oleh Nona Xiyun, yang mencapai raja bela diri pada usia dini? Leng Wujing menggelengkan kepalanya, menganggap seluruh masalah ini agak lucu. Dia tidak tahu, bagaimana pangeran keempat ini menentukan bahwa Gu Ruoyun adalah seorang jenius. Kebohongan ini terlalu jelas. Zuo Shangchen tersenyum. Sejauh yang diketahui pangeran ini, Xiyun sudah berusia 20 tahun, sedangkan Xiao Yuner baru berusia 15 tahun. Aku berani menjamin, bahwa dalam 5 tahun lagi, levelnya tidak akan kalah dari Xiyun. Diam. Tiba-tiba ekspresi Leng Yanfeng menjadi dingin, pupil hitamnya seperti dua pedang tajam, tatapan dingin itu menembak ke arah Zuo Shangchen. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang bakat junior Xiyun. Selanjutnya, membandingkan Gu Ruoyun yang tidak berguna itu dengan junior Xiyun, dia tidak layak. Bahkan jika kita berbicara tentang 10, 20, atau bahkan 30 tahun, dia tidak akan pernah bisa melampaui junior Xiyun. Xiyun adalah dewi di hatinya, di mana semua keyakinannya bertumpu. Karena itu, dia benar-benar tidak akan membiarkan siapapun menghina junior Xiyun. Leng Wujing melirik ke arah Leng Yanfeng sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Zuo Shangchen. Apakah pangeran keempat bersedia bertaruh denganku? Tidak peduli berapa banyak waktu yang Anda berikan kepada Gu Ruoyun, dia tidak akan pernah bisa melampaui Nona Xiyun. Sudut bibir Zuo Shangchen terangkat dengan senyum tipis. Maaf,
Pangeran ini tidak tertarik untuk bertaruh pada taruhan yang pasti. Selanjutnya, negara Azure Dragon Anda tidak memiliki hadiah yang akan diminati pangeran ini. Ekspresi Leng Wujing tiba-tiba berubah serius. Meskipun dia takut pada Zuo Shangchen, dia setidaknya adalah penguasa negara ini. Ditampar wajahnya seperti ini, membuatnya sangat tidak senang di dalam hatinya. Pangeran ini hanya datang ke sini untuk membiarkan Yang Mulia memperingatkan putra Anda yang baik. Jangan menyusahkan Guru Woyun lagi, dia tidak bisa menandingi identitasnya. Dan karena aku sudah mengatakannya, sudah waktunya pangeran ini untuk pergi. Karena itu, Zuo Shangchen dengan malas meregangkan tubuhnya, tatapannya sepertinya secara tidak sengaja menyapu wajah Leng Yanfeng, tetapi saat dia melakukannya, ejekan di mata Almond itu semakin dalam. Gu Shengqiao, aku ingin tahu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku, karena telah melindungi adikmu seperti ini. Seolah-olah dia telah melihat wajah Gu Shengqiao yang sangat berterima kasih di hadapannya. Zuo Shangchen tertawa terbahak-bahak. Qin Yi, ayo pergi ke balai 100 ramuan, aku akan menggoda Xiao Yunerku. Baik tuanku. Qin Yi mengepalkan tinjunya dalam sapaan tanpa ekspresi, saat dia melihat wajah pria yang malas dan mempesona itu. Ketidakberdayaan melintas di kedalaman matanya. Dia telah mengikuti tuannya selama bertahun-tahun, dan sangat jelas tentang misofobia tuannya. Bahkan untuk berpakaian, dia menolak untuk membiarkan siapapun membantunya, bahkan selir ibunya sendiri. Namun di depan pria itu sendiri, dia akan membiarkan sentuhan santai lengan di bahunya. Dia akan tersenyum dengan nyaman, begitu bebas. Memikirkan hal ini, Qin Yi merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Dia telah menemani tuannya selama bertahun-tahun, dan diam-diam mencintainya selama ini. Namun, tahun-tahun persahabatannya tidak dapat dibandingkan dengan 1 tahun persahabatan antara tuannya dan pria itu.